Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang hudud kali ini ya anak-anak. Apa itu hudud? Hudud itu jamak dari kata had. Hadun hududun yang artinya al-man'u atau mencegah. Juga berarti pembatas ya antara dua hal. Nah, menurut istilah hudud adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sanksi untuk mencegah manusia dari melakukan tindakan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Nah, tujuan dari hudud adalah tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia. Apa itu? Yaitu hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafsi, menjaga jiwa, hifdzun nasl, menjaga keturunan, hifdzul akal, menjaga akal, dan hifdzul mal, menjaga harta kekayaan. Lanjut. Nah, dalam fikih, tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan hudud. Adapun perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana hudud yaitu zina, qadzaf, menuduh zina, minum minuman keras, mencuri, merampok. Nah, bedanya had dengan kisos apa? Kalau had tidak dapat gugur karena dimaafkan oleh pihak yang dirugikan, tapi kisos ini bisa gugur ketika dimaafkan oleh pihak yang dirugikan. Oke. Sekarang zina. Apa itu zina? Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan atau hubungan pernikahan yang sah. Ya. Jika melakukan persetubuhan namun bukan ke farji, ya, bukan dalam alat kelamin, itu bukan zina, tapi namanya liwat atau sodomi. Ya. Liwat atau sodomi. Status hukum zina. Para ulama sepakat bahwa zina itu hukumnya haram dan termasuk salah satu dosa besar. Mengapa? Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang amat yang buruk. Ya, Al-Isra ayat 32. Lanjut. Nah, sekarang dasar penetapan hukum zina. Nah, ini zina bisa ditetapkan satu apabila ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Nah, yang kedua, pengakuan pelaku zina sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu. Nah, had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Satu, atau pelaku zina sudah balik dan berakal. B. Perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. C. Pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. 4. Bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Oke, sekarang macam-macam zina dan hadnya dan hukumannya. Zina muhson. Jadi zina itu ada 2 macam. Pertama zina muhson, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah, meliputi suami, istri, duda, janda. Hukumannya adalah dirajam. Nah, apa itu hukuman rajam? Teknis penerapan hukum rajam yaitu pelaku zina muhson dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Nggak boleh kecil, nggak boleh besar. Apa tujuannya? Supaya merasakan betapa dosanya besar sekali. Ya. Lanjut. Yang kedua, zina wairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah nikah. Nah,
Para ahli fikih sepakat bahwa had atau hukuman bagi pezina ghairu muhsan baik laki-laki ataupun perempuan adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Adapun hukuman pengasingan ya setelah dicambuk diasingkan ini pada ahli fikih berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa had bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah cambukan 100 kali dan diasingkan selama setahun ya, dibuang. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa had bagi pezina ghairu muhsan cukup dicambuk 100 kali. Adapun pengasingan itu hanyalah hukum tambahan ya sebagai takzir. Yang ketiga menurut Imam Malik dan Imam Al-Auza'i bahwa pezina laki-laki ghairu muhsan yang merdeka adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Adapun pezina perempuan merdeka yang ghairu muhsan hanya dicambuk 100 kali, tidak diasingkan. Ini ya menurut Imam Malik dan Imam Al-Auza'i. Lanjut. Dalil yang menegaskan bahwa pezina ghairu muhsan dikenai had berupa cambuk 100 kali dan diasingkan adalah Quran surat An-Nur ayat 2. Mari kita baca. Ini ya. Az-zani fajridu kulla wahidin minhuma mil'ata jaldah wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi. Aduh, ketutupan kelihatannya. Oke, itu ya. Artinya apa? Para pezina perempuan dan laki-laki salah masing-masing 100 kali ya sampai ke terusnya. Dan ini dalilnya an Zaid bin Khalid al-Juhani qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muru fi man zana wa lam yuhsan jaldata mi'atin wa taghrib 'amin. Ya, kata Zaid bin Khalid berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi pezina yang ghairu muhsan yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Lanjut. Hikmah diharamkannya zina. 1. Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keturunan rumah tangga. Keteraturan rumah tangga. Kelima, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Nah, itu ya. Sementara itu dulu silakan dipelajari ulang, dibaca ulang, disetel ulang boleh. Jika ada kesalahan mohon maaf. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.